Berikut kami bawakan risalah Syekh Abu Abdurrahman Hisam Al-Arif Al-Maqdisi, berarti Baitul Maqdis ini, yang termuat dalam majalah Al-As-Shalah edisi 30 tahun ke-5 atau 15 Syawal 1421. Masjid manakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidil wudi'a awwala? Qala Masjidil Haramu. Qultu summa ayyu? Qala summa Masjidil Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala arba'una. Summa ainama ajrakat ka salatu ba'du fasalli fa inna fadla fihi wa fi riwayatin ainama adrakatka salatu fasalli wa huwa masjid. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjid Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana lagi? Mana? Beliau menjawab, kemudian Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Kemudian dimanapun salat menjumpaimu setelah itu, maka salatlah, karena keutamaan ada padanya. Dan dalam riwayat lainnya, dimanapun salat menjumpaimu, maka salatlah, karena ia adalah masjid. Keutamaan salat di Masjid Al-Aqsa. Dari Abdullah bin Amru bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, artinya aja ya, sesungguhnya ketika Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menempati hukumnya, lalu dikabulkan. Dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya. Sulaiman ya. Iyalah. Lalu dikabulkan. Serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bila selesai membangun masjid agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ, kecuali agar dikeluarkan dari kesalahannya, seperti hari kelahirannya. Oh, itu dosanya ya. Dalam riwayat lain berbunyi, lalu Nabi SAW berkata, adapun yang 2 maka telah diberikan, dan saya berharap yang ketiga pun dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan An-Nasai, dan ini lafaz beliau. Ahmad dalam musnadnya dengan lebih panjang lagi. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, lagi yang lainnya, artinya kami saling bertukar pikiran tentang mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah SAW atau Masjid Maqdis atau Baitul Maqdis. Jangan di sisi kami ada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, 1 salat di masjidku lebih utama dari 4 salat padanya. 1 salat di masjidku lebih utama dari 4 salat padanya. Dan ia adalah tempat salat yang baik. Dan hampir-hampir tiba masanya seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya, dan menurut lain seperti busur. Dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis, lebih baik baginya dari dunia seisinya. Ini gimana sih nih? Masa-masa gitu. Yang lain mau. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih tentang pahala salat di Masjid Al-Aqsa. Hadis ini, gini kali maksudnya seperempat kali ya. Seperempat dari Masjid Al-Haram. Hadis ini menunjukkan salat di masjid Nabi seperti 4 salat di Masjid Al-Aqsa. Iya, perempatnya berarti.
pahala salat di Masjid Aqsa setara dengan 250 kali di masjid lainnya. Masya Allah. Tapi dengan lainnya 250 kali. Tapi dengan Al-Masjidil Haram seperempatnya. Syekh kami Albani dalam kitab Silsilah Sahihah mengatakan hadis yang paling sahih tentang keutamaan sholat di sana di Masjid Aqsa adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau berkata, kami saling bertukar pikiran tentang mana yang lebih utama sholat di Masjid Rasulullah atau di Baitul Maqdis. Sedangkan di sisi kami ada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, satu sholat di masjidku lebih utama dari 4 sholat padanya. Nah iya berarti seperempat. Dan ia adalah tempat sholat yang baik. Segitu tuh, seperempatnya dari Masjidil Haram. Kayaknya. Tapi itu dengan yang lain 250. Utama gitu. 250 kali. Dalam tahqiqnya terhadap kitab Masyikah Ibnu Tahman, Dr. Muhammad Tahir Malik berkata, sangat disayangkan kenyataan menunjukkan bahwa kita berada di tengah upaya mewujudkan yang disebut dalam hadis ini yang merupakan tanda kenabian. Juga konspirasi para musuh terhadap Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis akan terus berlangsung dan semakin besar serta semakin dahsyat sampai pada derajat seorang muslim berangan-angan memiliki sedikit tempat di sana untuk melihat Baitul Maqdis yang menurutnya lebih daripada isi dunia seluruhnya. Nah itu yang tadi tuh sebesar busur lebih baik. Yang di hadis tadi itu tanah sebesar busur. Tidak diragukan lagi setelah itu akan ada jalan keluar dan kemenangan, insya Allah. Segala sesuatu di tangan Allah dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Saya katakan yang disampaikan Muhammad Tahir Malik ini terjadi pada tahun 1403 Hijriah bertepatan dengan tahun 1983. Sungguh kenyataan yang terjadi sekarang ini lebih besar dan mengisahkan secara tepat tentang kesesuaian hadis ini dengan zaman sekarang. Tidak diragukan lagi jalan keluar dan kemenangan yang beliau jelaskan tersebut tergantung kepada kembalinya kaum muslimin kepada agama Allah, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ini mah salaful ummah ini. Ini buat amat sih. Ketika hadis ini dicetak pada tanggal 5 Muharram 1418 atau tahun 1997, orang Yahudi telah menetapkan penggabungan pemukiman mereka mengelilingi Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis maksud Al-Quds dalam satu distrik yang terpusat. Ini terjadi setelah dimulainya pembangunan pemukiman baru di Bukit Abu Gunain. Pemukiman ini termasuk sebagai upaya menambah Baitul Maqdis atau Al-Quds, sehingga nantinya Baitul Maqdis dikelilingi dengan pemukiman Yahudi seperti tembok pada tempat perlindungan setelah pengepungan kota Al-Quds sejak 6 tahun lalu. Tahun berapa itu? Disertai pos-pos pemeriksaan militer dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa banyak kelompok-kelompok Yahudi dengan beragam nama, mereka berusaha terus-menerus mengganggu kaum muslimin di dalam Masjid Al-Aqsa. Berlari untuk mengejar mimpi-mimpi yang selama ini berlari untuk mengejar mimpi-mimpi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Lagu ini maksudnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak boleh bersusah payah berpergian kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, dan Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi ya, dan Masjid Al-Aqsa.
Jadi boleh bersusah-susah payah. Jawa kumata. Itu saudara-saudaranya Dr. Hubes tuh. Iktikaf di Masjid Al-Aqsa. Dari Wa'il radhiyallahu anhu beliau berkata, Huzaifah bin Al-Yaman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, iktikaf antara rumahmu dan rumah Abu Musa. Aduh, bahasanya gini masih ya. Coba dengar ya. Iktikaf antara rumahmu dan rumah Abu Musa tidak masalah. Padahal aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Ya, Abdullah bin Mas'ud menjawab, mungkin engkau lupa sementara mereka hafal. Engkau salah dan mereka benar. Maksudnya apa ini? Syekh Kamil Al-Banti berkata, pernyataan Ibnu Mas'ud bukanlah untuk menyalahkan Huzaifah dalam periwayatan lafaz hadis ini. Namun tampaknya beliau menyalahkan Huzaifah dalam mengambil hukum istiqdal atau istil terburu-buru ya, pengambilan hukum itikaf yang diingkari Huzaifah, karena ada kemungkinan pengertian hadis menurut Ibnu Mas'ud adalah tidak ada itikaf yang sempurna seperti Rasulullah SAW. Tidak ada iman yang sempurna bagi yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi yang tidak menepati janjinya. Buat amat sih. Kemakmuran Baitul Maqdis. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, pembangunan menyeluruh Baitul Maqdis adalah waktu kerusakan Madinah, dan kerusakan Madinah adalah waktu keluarga udah sing Utama beta. Begitu ya kelemahannya manhaj. Saya kira di dalam ini Panjangan ya. Nggak ada tentang kaminya ya. Hah? Nggak ada tentang kaminya siapa aja. Dan nanti lihat lagi ya. Ini juga susah banget. Ya intinya itu aja. Salafi Mohon maaf, hanya orang Salafi yang memakan. lihat lagi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sisa satu, Kemudian yang sisa mana satu lagi? yang Kemudian betul, Al-Aqsa. sisa satu yang betul. Kemudian yang Iya, lagi. ayo Pak Jamal. Selang berapa Dari lama? satu menjadi berapa Pak Jamal? Tapi ini Masih juga satu Pak Jamal, belum ada perubahan. dua. Masih juga Pahala sama, sholat masih Masjid juga Al-Aqsa sama. sebanding dengan dimasukkan Masih sholat. satu yang betul. Eh, Iya, nenek artinya, gemoy sekali lagi. laksanakan sholat di Satu Masjid nenek belum Masjid ada Al-Aqsa, perubahan. pahalanya Satu sebanding dengan nenek sholat belum ada 1000 kali perubahan. sholat di masjid Iya, yang Kak lain. Kuyus. 1, 2, Sholat di 3 masjid yang betul Kak Kuyus. Masjid Nabawi, pahalanya sebanding dengan 1000 Tiga kali sholat yang di masjid betul yang Kak lain. Kuyus. Tiga Sedangkan yang sholat di Baitul Kak Maqdis Uci di sana. 1, 2 rusak. pahalanya Sisa sebanding 2. dengan 500 kali Sisa 2 yang sholat di betul. masjid yang lain. Sisa 2 yang betul. Iya. Huzain Kak nenek sedih, masih juga 2 nenek belum ada perubahan. satu dari 3 masjid Masih paling juga utama 2 dalam Islam. belum ada perubahan. Masih juga 2. Tidak boleh Iya Pak menggunakan S di sana. perjalanan 1, 2 masih juga 2 Pak S. Belum juga ada perubahan Pak S. Masih 2 yang betul. Apakah Pak Jamal bisa menamakan keadaan? Kita saksikan secara Diampuni dosa bagi orang yang sholat Iya, di ayo Al-Aqsa. Pak Jamal. Nabi Sulaiman Iya, SAW dari 2 memohon menjadi berapa Pak Jamal? Nabi Sekali Sulaiman lagi. memohon Dari kepada 2 Pak Allah Jamal mendoakan menjadi dosa 3 yang agar betul. dosa orang-orang yang bermasjid Al-Aqsa diampuni bagi Iya. bagaikan Like-nya anak yang baru baru berat dilahirkan. sih, baru mulai ini emang. Dari Abdullah bin Amr Masih bin As, baru. Rasulullah Iya. bersabda, Ayo Sulaiman nenek dan sekali bin lagi Daud. nenek. Sulaiman 1 bin sisa Daud 1 yang selesai betul nenek. membangun Baitul Maqdis. Sisa 1, sisa 1, Dan sisa berlain 1, sebagai Al-Aqsa, sisa maka ia minta 1. tiga Iya, perkara Kak Kuyus kepada menjadi Allah, 3 yaitu kembali. keputusan 3 hukum kembali yang yang betul dari Kak sejalan Kuyus dengan mantap. keputusan Allah. 3 Agar yang tidak betul dari Kak dimiliki Kuyus. Iya, seorang Kak sudahnya, Uci dan agar rusak masjid sisa 1. tidak didatangi Sisa seorang 1 yang tidak betul selain Kak sholat di Uci. dalamnya, Sisa melainkan ia keluar 1 dari yang dosa- betul. keluar dari Iya, dosa-dosanya nenek seperti hari sedih sekali dilahirkan. lagi nenek. Iya, 1 masih 1 nenek belum ada perubahan. 1 yang betul, 1 yang betul, 1 yang betul, 1 yang betul. Iya Pak S, 2 yang sekali. masih juga 1 belum ada perubahan. 1 sekali, Masih terus sholat di 1 sana, yang betul. keluarnya Masih 1 yang betul. Ayo Pak Jamal dari 1 menjadi berapa Pak Jamal? Iya sekali lagi.